saya minta instruksi kepada hakim, di hakim itu menyetujui. Kenapa? Saya bilang tolong ini apakah izinnya sebagai auditor ada. Jadi rupanya dia bukan auditor, tapi mengaku sebagai auditor, ya, sebagai auditor. Jadi dia hanya pekerja yang SK-nya cuma dari direktur diangkat sebagai auditor. Coba kawan-kawan media tahu, yang namanya auditor, lawyer, advokat, semua ada izinnya. Dari mana? Kalau auditor dari menteri, ada asosiasinya juga. Kalau advokat dari asosiasi advokat, dari menteri juga, dari pengadilan tinggi. Begitu juga auditor. Jadi kalau dia mengaku sebagai auditor, tadi saya tidak menanyakan ataupun tidak bertanya apapun. Saya tidak bersedia menjadi saksi dia sebagai auditor karena dia tidak layak, karena dia walaupun dia sekolah sarjana ekonomi, dia tidak tahu prakteknya auditor seperti apa. Mengaudit itu seperti apa, ya? Jadi harus jelas kalau auditor itu ada izinnya. Orang susah untuk jadi auditor. Bukan antum langsung dari kerja di PT langsung mengaku auditor karena ada diangkat sebagai auditor. Nah, yang mengangkatnya juga PT-nya itu dia mengangkat orang sebagai auditor itu pun salah. Sebab kenapa? Auditor itu punya license. Ada lisensinya, ya. Tidak ada langsung kalau begitu enak bener dong. Bapak aja saya rekrut Bapak, saya berikan SK, ya kan, saya direktur, saya berikan SK, lalu Bapak jadi audit. Kalau begitu tidak perlu auditor yang lain. Nah itu tolong, auditor itu harus ada license. Untuk itu maka saya minta kepada teman-teman wartawan, ini harus dipiralkan. Ini Pak Budi. Nah ini Pak Budi ini, kalau aku pakai ini dulu. Pakai Pak Budi. Penyidik, ya, penyidik. Yang disebut dengan penyidik adalah letnan satu atas, ya. Nah beliau sekarang sudah pensiun jadi polisi, 32 tahun dari polisi, sekarang sudah jadi pengacara. Jadi sudah tahu yang disebut dengan audit itu, auditor itu seperti apa gitu loh. Jadi kesaksiannya dia sebagai auditor itu menyebabkan klien kita terdakwa, ya. Jadi teman-teman semua, para LSM dan para media harus tahu. Jadi jangan ada perusahaan semena-mena, bila perlu datengin ke PT sana, Multi Indo Mandiri. Jadi ada auditor palsu yang diangkat oleh cuman direktur gitu. Yang mengakibatkan saudara Yakub itu, saudara Yakub terpidana. Dan tidak hanya Yakub saja. Dan bukan hanya Yakub saja. Ada 30 orang dan 7 orang terjaring sebagai tersangka dan sudah divonis. Nah, karena olahnya auditor bodong itu. Jadi dia judulnya, tolong dia kasih tahu judulnya, auditor bodong. Namanya itu ada, nanti saya kasihkan. Namanya siapa? Auditor itu Prananta. berarti itu auditor itu dari pihak PT tersebut, Multi. Ya, mengaku sebagai auditor, tetapi Kristanto Nagatan. Nah, itu mengaku sebagai auditor, tetapi dia bukan auditor sebenarnya. Cuman pegawai accounting boleh lah, nggak usah disebut auditor. Ya kan? Jadi demikian informasinya buat teman-teman. Ini saya sebagai ketua umum Perkumpulan Advokat Muslim, yang saya bela ini orang Kristen, saudara-saudara, biar diviralkan. Saya tidak menciat itu Kristen, itu Muslim. Saya akan membela kebenaran, ya. Jadi mana yang benar, mana yang salah, kita tegakkan. Itu. Begitu Pak Budi. Pak Budi Santoso ini, beliau sudah penyidik dan sekarang sudah jadi partner kami. Udah pengalaman 32 tahun jadi polisi. Jadi penyidik. Jadi betul-betul udah pakar lah. Jadi sekarang jadi polisi itu udah jadi lawyer bersama kami
Udah nggak aneh, ya. Demikian teman-teman, coba ditelusuri dan kalau bisa diviralkan. Harus bukan, kalau bisa lagi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.